Bismillahirrahmanirrahim. Ada masa-masa dalam hidup ketika segala hal tampak begitu sunyi dan sunyi itu terasa pekat, seperti malam yang belum siap digantikan fajar. Kita menatap langit tapi tak ada bintang. Kita menengadahkan tangan tapi jawaban tak kunjung datang. Dalam hati muncul tanya yang lirih namun mengguncang. Apakah Allah benar-benar mendengar doaku? Lalu kita ingat, Nabi Ibrahim berdiri di hadapan api yang menyala, dilempar ke dalam kobaran karena imannya. Namun beliau tak bergeming, tak ada goyah dalam keyakinannya. Walau api begitu nyata dan pertolongan terasa begitu jauh, tapi ternyata Allah mengubah api menjadi kesejukan. Keyakinan Ibrahim menjadi kunci datangnya keajaiban. Kita pun teringat Maryam, yang mengasingkan diri dengan tubuh lemah karena mengandung tanpa disentuh lelaki, dicaci, dituduh, dipandang hina. Tapi ia tetap tenang, karena hatinya penuh yakin pada Rabb-Nya. Dan ketika waktu itu tiba, Allah membuktikan segalanya. Bayi itu Isa menjadi mukjizat dan bukti kebenaran yang tak terbantahkan. Apa yang membuat mereka kuat di saat tak ada yang bisa dipegang? Apa yang membuat mereka teguh bahkan ketika kenyataan tampak menyakitkan? Jawabannya satu, yakin 100% kepada Allah. Yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha menyusun setiap hela napas hambanya. Tak ada yang sia-sia. Bahwa ketika tidak ada yang terlihat, justru di sanalah skenarionya sedang bekerja. Keyakinan yang murni bukan hanya soal doa yang dikabulkan, tapi tentang hati yang tetap tenang bahkan saat dunia berguncang. Tentang percaya bahwa jalan ini miliknya, dan kita hanya perlu terus melangkah meski kabut belum terangkat. Ketika kita yakin 100% kepada Allah, kita tak akan pernah merasa kehilangan. Sebab kita tahu, segala sesuatu yang pergi hanyalah bagian dari rencana untuk sesuatu yang lebih indah. Dan kita tahu Allah tidak akan meninggalkan hambanya selama hamba itu tidak melepaskan genggamannya sendiri. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara membangun keyakinan penuh kepada Allah dan apa buahnya bagi jiwa yang benar-benar percaya. Karena sesungguhnya di balik langit yang gelap, cahaya sedang disiapkan dan hanya orang yang yakin yang akan mampu melihatnya. Keyakinan itu berawal dari mengenal Allah. Keyakinan yang bulat kepada Allah tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari satu akar yang kuat, ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita percaya sepenuh hati kepada zat yang tak kita kenal? Bagaimana mungkin kita menggantungkan harapan kepada Tuhan yang masih samar dalam jiwa kita? Ibarat seorang musafir di tengah gurun, ia hanya berani menyerahkan hidupnya kepada penunjuk jalan yang ia yakini mengenal medan, punya pengalaman, dan punya niat baik. Demikian pula hati manusia. Ia hanya akan berserah total kepada Allah jika ia benar-benar mengenal siapa Allah itu. Allah bukan sekadar nama dalam doa, bukan hanya sebutan dalam ayat. Dia adalah zat yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Maha pengasih meski kita sering lalai. Maha kuasa atas segala hal, meski dunia tampak tak berpihak. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Ayat ini seakan berkata, ketika musibah datang, yang membedakan orang yang panik dan orang yang tenang adalah satu hal, keyakinan kepada Allah. Dan keyakinan itu hanya dimiliki oleh orang yang sudah mengenalnya. Ketika kita tahu bahwa Allah Maha Adil, maka saat kezaliman menimpa, kita tidak akan berkata, "Mengapa engkau diam?" Tapi kita akan berkata, "Aku tahu engkau sedang mempersiapkan pembalasan yang paling indah." Ketika kita tahu bahwa Allah Maha Menyayangi, maka saat doa belum terkabul, kita tidak berkata, "Apakah engkau lupa padaku?" Tapi kita akan berkata, "Mungkin engkau sedang melindungiku dari sesuatu yang tidak aku tahu." Lihatlah bagaimana Nabi Musa berdiri di tepi laut, di belakangnya Firaun dengan bala tentaranya, dan di depannya laut yang luas. Tidak ada jalan, tak ada tempat lari. Tapi apa kata Nabi Musa? Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Itulah suara hati yang mengenal Allah. Sebab bagi Musa, Allah bukan sekadar nama dalam kitab suci, tapi zat yang menyelamatkannya sejak kecil, saat diletakkan di sungai, saat tumbuh di istana musuhnya, saat menerima wahyu di kaki gunung. Ia melihat langsung tanda-tanda Allah.
maka bagaimana mungkin ia ragu? Lalu bagaimana dengan kita? Kita pun sebenarnya memiliki banyak momen ketika Allah menunjukkan cintanya. Saat kita jatuh lalu diberi jalan bangkit. Saat kita menangis lalu entah dari mana datang kekuatan. Saat semua pintu tertutup tapi tiba-tiba ada celah yang tidak kita sangka. Itulah tanda-tanda yang harus kita kumpulkan dalam hati. Itulah yang akan menumbuhkan pengenalan. Dan dari pengenalan tumbuhlah keyakinan. Mengenal Allah bisa dimulai dari membaca ayat-ayatnya, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terbentang di alam. Bisa juga lewat mengingat nikmat-nikmat kecil yang sering kita lupakan. Bahkan sekadar menatap langit dan menyadari bahwa setiap awan bergerak atas izinnya, itu pun bisa menjadi pintu mengenalnya. Keyakinan tidak tumbuh dalam sehari. Ia perlu waktu, tapi setiap langkah mengenal Allah adalah langkah menuju hati yang kokoh. Hati yang tidak mudah patah, hati yang tetap tenang walau angin badai bertiup kencang. Yakinlah, semakin kita mengenal Allah maka kita tidak akan lagi takut berjalan dalam kegelapan. Karena kita tahu, yang menggenggam tangan kita adalah zat yang tak pernah meninggalkan. Dan bersamanya, bahkan gelap pun menjadi jalan menuju cahaya. Yakin itu bukan diam tapi terus melangkah. Banyak yang menyangka bahwa yakin kepada Allah berarti pasrah tanpa usaha, menunggu keajaiban datang tanpa gerak, berharap rezeki tiba tanpa jemput, dan membiarkan takdir mengalir tanpa arah. Padahal, keyakinan sejati kepada Allah justru membuat seseorang semakin kuat melangkah, bukan diam dalam ketidakpastian. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam membangun bahtera di tengah daratan yang kering, di bawah matahari yang terik, sementara orang-orang menertawakannya. Apakah ia duduk menunggu banjir datang? Tidak. Ia bekerja. Ia memaku papan demi papan, mengangkat kayu demi kayu, karena ia tahu, janji Allah hanya akan sampai kepada mereka yang bergerak. Yakin kepada Allah bukan berarti menunggu mujizat tanpa ikhtiar, tapi justru karena kita yakin Allah menolong, maka kita bangkit setiap kali jatuh. Kita tetap tersenyum meski dunia belum berubah. Kita terus mengetuk pintu, karena kita percaya pemberi jawab sedang mendengar. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3, tawakal bukan berarti melepaskan dayung dan membiarkan perahu terbawa arus, tapi menggunakan seluruh tenaga mendayung, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab hasil itu bukan urusan kita, tapi usaha yang sungguh-sungguh itulah bukti keyakinan kita. Lihatlah kisah Maryam saat akan melahirkan. Dalam keadaan lemah, sendirian dan kesakitan, Allah menyuruhnya untuk menggoyang batang pohon kurma. Bukankah menggoyang pohon kurma itu hal mustahil bagi wanita yang lelah? Tapi perintah itu bukan untuk hasilnya, melainkan untuk menanamkan pelajaran besar, bahwa pertolongan Allah datang bersamaan dengan gerak hambanya. Yakin berarti percaya bahwa sekecil apapun langkah, jika dilakukan dengan iman pasti bernilai besar di sisi Allah. Bahkan air mata kelelahan, detak jantung karena gugup, dan keringat yang menetes, semuanya disaksikan, dihitung, dan akan dibalas dengan kebaikan yang melimpah. Jangan tunggu segalanya sempurna baru melangkah. Jangan tunggu keyakinan penuh baru bergerak. Justru dalam setiap langkah keyakinan itu akan tumbuh. Ingat kisah Musa yang disuruh Allah menghanyutkan bayinya ke sungai. Akal mana yang bisa menerima itu? Tapi ia patuh. Ia tidak menunggu jaminan. Ia tidak menuntut penjelasan. Ia hanya melangkah dengan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan anak yang diserahkan kepadanya. Dan benar, bayi itu kembali. Bukan hanya selamat tapi menjadi nabi besar. Begitu pula dengan hidup kita. Ada masa ketika pilihan terasa berat, jalan tampak gelap dan hati penuh keraguan. Tapi jika kita sudah yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik, maka melangkahlah. Jangan berhenti. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk ditolong. Dia hanya ingin kita bergerak menujunya. Sekecil apapun langkahnya, sebab setiap langkah itu akan digandakan nilainya. Dan sebelum kita sampai, Allah sudah menyiapkan jawaban di ujung jalan. Maka jangan takut gagal, jangan takut salah. Selama niat kita lurus dan langkah kita diniatkan karena Allah, maka kegagalan pun akan berubah menjadi jalan pulang. Bahkan tangisan di tengah malam akan berubah menjadi cahaya penunjuk. Yakin itu bukan tentang hasil, tapi tentang hati yang tenang dan kaki yang terus berjalan. Karena kita tahu, selama Allah menjadi tujuan, tidak ada langkah yang sia-sia. Buah manis dari keyakinan yang total. Keyakinan kepada Allah bukanlah hiasan dalam hati,
Ia adalah kekuatan yang nyata, yang akan melahirkan buah-buah manis dalam hidup seseorang, bahkan sebelum doanya terkabul sekalipun. Sebab orang yang yakin kepada Allah bukan hanya sedang menunggu keajaiban, tapi ia sendiri telah menjadi bagian dari keajaiban itu. Buah pertama dari keyakinan adalah ketenangan jiwa. Ketika badai datang, orang lain panik, berlari, bahkan menyalahkan takdir. Tapi orang yang yakin ia tenang. Hatinya tahu bahwa badai itu tidak datang untuk menghancurkannya, tapi untuk mendekatkannya pada Allah. Dia memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi telah tertulis, dan tidak ada satupun takdir yang salah alamat. Maka ia bisa tidur dalam lelah tanpa resah. Ia bisa tersenyum dalam tangis karena hatinya penuh cahaya. Inilah yang dirasakan Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api. Bukan karena apinya kecil, bukan karena musuhnya lemah, tapi karena jiwanya telah bulat percaya kepada Rabb yang ia sembah. Dan dari keyakinan itulah api yang panas pun berubah menjadi sejuk. Buah kedua adalah keberanian untuk menghadapi hidup. Orang yang yakin kepada Allah tidak takut kehilangan, sebab ia percaya yang hilang pasti diganti dan yang tertunda pasti ditepati asal tetap dalam jalannya. Maka ia berani memulai usaha walau belum ada jaminan. Ia berani berhijrah walau harus meninggalkan kenyamanan. Ia berani berkata benar walau harus kehilangan teman. Karena ia tahu, selama Allah bersamanya, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Lihatlah Asyah, istri Firaun, wanita mulia yang tetap teguh dalam iman padahal hidup di istana tirani. Ia rela kehilangan dunia demi surga, dan Allah tak membiarkannya sendirian. Ia mengabadikan nama Asyah dalam Al-Quran sebagai teladan sepanjang masa. Keyakinannya melahirkan keberanian, dan keberanian itu melahirkan kemuliaan. Buah ketiga adalah kekuatan untuk bersabar dan bersyukur. Orang yang yakin kepada Allah akan mampu bersabar saat tertimpa musibah, karena ia percaya bahwa di balik kesedihan ada rencana indah yang belum terungkap. Ia juga akan mudah bersyukur, karena ia melihat setiap nikmat sebagai hadiah dari Allah, bukan hasil dari kekuatannya sendiri. Ia tidak iri pada orang lain, tidak sibuk menghitung apa yang belum ia miliki, karena ia tahu Allah tidak pernah lalai membagi rezeki. Dan yang paling indah, ia bisa menikmati hidup meski belum semua doanya terkabul. Sebab bagi orang yang yakin, menunggu pun adalah bentuk ibadah. Buah keempat adalah jalan keluar yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah sendiri yang menjanjikan dalam firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Quran Surat Ats-Tsalaq ayat 2 dan 3. Inilah buah nyata yang akan dirasakan oleh mereka yang tetap percaya. Bahkan saat semua jalan tertutup, seringkali pertolongan Allah datang bukan lewat jalan yang kita rancang, tapi lewat arah yang tidak pernah kita duga. Karena Dia Maha tahu kapan waktu yang tepat. Dia Maha kuasa untuk mengubah segalanya dalam sekejap. Dan buah terakhir yang paling mulia, kedekatan dengan Allah. Seseorang yang yakin sepenuh hati perlahan akan merasakan bahwa Allah selalu bersamanya. Ia merasakan kekhusyukan dalam doa, kehangatan dalam zikir, dan kedamaian dalam setiap ibadah. Ia tidak lagi mencari tempat berlindung, karena hatinya telah menemukan rumah sejati, bernaung di bawah kasih sayang Allah. Keyakinan membawa seseorang bukan hanya kepada kebahagiaan dunia, tapi kepada kemuliaan akhirat. Karena pada akhirnya orang yang yakin adalah orang yang akan menang, baik di bumi maupun di sisinya. Menumbuhkan dan menjaga keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan kepada Allah bukan warisan. Ia bukan sesuatu yang otomatis tumbuh hanya karena kita dilahirkan sebagai Muslim. Keyakinan adalah benih yang harus ditanam, disiram dan dijaga setiap hari, setiap waktu, dalam setiap detik kehidupan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan dan menjaga keyakinan itu? Bagaimana agar hati kita tidak mudah goyah saat diuji dan tetap tenang saat doa belum juga terjawab? Pertama, perbanyak mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar bacaan yang dikhatamkan. Ia adalah surat cinta dari Allah kepada hambanya. Di dalamnya ada kisah para nabi, ujian-ujian berat, janji-janji Allah, dan bukti nyata bahwa siapapun yang bersandar kepadanya tak akan dibiarkan sendiri. Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata tapi dengan hati. Renungi ayat-ayat tentang rahmat, tentang pengampunan, tentang kekuasaan Allah mengubah keadaan dalam sekejap. Karena hati yang akrab dengan firman Allah akan semakin percaya pada zat yang mengaturnya. Kedua, jaga hubungan hati dengan Allah lewat doa dan zikir. Doa bukan hanya saat kita membutuhkan sesuatu.
Doa adalah cara berbicara dengan Allah. Semakin sering kita menyapanya, semakin dekat pula perasaan kita kepadanya. Sementara zikir adalah bahan bakar ketenangan. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan dari ketenangan itulah keyakinan tumbuh. Luangkan waktu khusus untuk berbicara dengan Allah. Bangun malam walau hanya sebentar. Ucapkan doa meski hanya satu kalimat, "Ya Allah, cukupkan aku denganmu." Itu sudah cukup untuk menghidupkan cahaya dalam dada. Ketiga, latih diri untuk berserah dalam hal-hal kecil. Keyakinan tidak dibangun dari hal-hal besar, tapi justru dari kebiasaan berserah dalam hal-hal kecil. Misalnya saat kehilangan barang, daripada panik katakan dalam hati, "Allah sedang mengajarkanku tentang sabar dan usaha." Saat terlambat alih-alih mengeluh ucapkan, "Mungkin ada keburukan yang Allah jauhkan dariku." Lama-lama, hati kita akan terbiasa mengembalikan segalanya kepada Allah. Dan dari situlah, keyakinan akan tumbuh perlahan, tapi kokoh. Keempat, dekatkan diri dengan orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Lingkungan sangat berpengaruh pada cara kita berpikir dan merasakan. Bergaulah dengan orang-orang yang senantiasa membicarakan kebesaran Allah, yang mengingatkan kita untuk kembali bersandar kepadanya, yang memberi harapan saat kita mulai lelah. Karena di saat hati melemah, seringkali Allah menguatkan kita lewat lisan saudara kita. Jangan berjalan sendiri. Dalam perjalanan iman, kita butuh teman yang mengingatkan, bukan yang menjauhkan. Kelima, ingat dan tulis ulang nikmat-nikmat yang sudah Allah beri. Kita seringkali lupa pada nikmat yang sudah kita miliki, karena terlalu sibuk memikirkan yang belum tercapai. Padahal, setiap nikmat adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menelantarkan kita. Ambillah waktu sejenak dalam sehari untuk merenung. Apa saja yang telah Allah beri hari ini? Kesehatan, makan yang cukup, langkah yang ringan, senyuman orang tua, kabar baik dari teman. Catat, renungkan. Karena semakin kita sadar bahwa Allah telah banyak memberi, maka semakin yakin kita bahwa Allah akan terus memberi. Terakhir, jangan berhenti saat ragu datang. Justru lawan ragu itu dengan terus mendekat. Setiap manusia pasti punya masa di mana keyakinannya melemah, tapi jangan jadikan keraguan sebagai alasan untuk menjauh. Justru saat itulah, kita harus memaksa diri untuk sujud lebih lama, berdoa lebih khusyuk, dan mendekat lebih erat. Sebab keyakinan bukan tentang tidak pernah ragu, tapi tentang terus memilih percaya walau hati sedang lelah. Karena yakin itu bukan sekadar perasaan, ia adalah keputusan untuk tetap bergantung hanya kepada Allah, apapun yang terjadi. Dan saat keyakinan itu tumbuh dalam keseharian, kita tak perlu lagi menunggu keajaiban besar untuk bahagia. Sebab hati yang yakin telah merasakan surga, bahkan sebelum kaki menginjaknya. Di jalan yakin, kita tak pernah sendiri. Hidup ini bukan tentang seberapa mudah jalan yang kita tempuh, tapi tentang siapa yang kita jadikan sandaran saat semua terasa berat. Dunia ini bukan tempat untuk segala jawaban, tapi tempat untuk menanam kepercayaan. Dan yakin kepada Allah, itulah akar dari semua kekuatan. Saat hati benar-benar percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Adil, maka setiap luka akan terasa lebih ringan, setiap penantian lebih tenang, dan setiap langkah lebih mantap. Karena kita tahu, di balik segala yang tidak kita mengerti ada rencana yang disusun oleh Zat yang tidak pernah keliru. Keyakinan bukan jaminan bahwa hidup akan bebas dari ujian, tapi keyakinan adalah pelindung agar kita tidak hancur oleh ujian itu. Keyakinan tidak menjadikan kita selalu menang secara kasat mata, tapi ia menjaga agar hati kita tetap utuh, bahkan saat dunia meremehkan langkah kita. Maka, saat hidup membawa kita ke titik terlemah, di mana logika tak lagi mampu mengurai harapan, dan doa terasa menggantung di langit yang sunyi, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang percaya kepadanya. Bahkan dalam diam, Allah sedang bekerja. Bahkan dalam gelap, cahaya sedang disiapkan. Jadilah seperti Ibrahim yang tetap berdiri meski api menyala. Jadilah seperti Musa yang tetap melangkah meski laut membentang. Jadilah seperti Maryam yang tetap bertahan meski dunia menghakimi. Dan jadilah seperti Rasulullah yang tetap tegar walau dihina dan ditinggalkan. Karena hatinya yakin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sungguh, di jalan keyakinan ini kita mungkin berjalan perlahan tapi tidak pernah tersesat. Kita mungkin menangis tapi tak pernah hancur. Kita mungkin menunggu tapi tidak pernah sia-sia. Karena bagi orang yang yakin, setiap detik adalah ladang pahala. Setiap ujian adalah penghapus dosa. Dan setiap kesabaran adalah undangan menuju surga.
maka peganglah erat tali keyakinan itu. Jangan lepaskan walau badai datang silih berganti, sebab di ujung setiap langkah hamba yang yakin, selalu ada pelukan kasih dari Tuhan yang tak pernah tidur. Yakinlah, Allah bersamamu, dan itu sudah lebih dari cukup.